point of attention adalah point of attraction. Tapi kalau mama saya pakai kalimat apa yang kita pikirkan itu yang kita tarik, agak nggak menarik buat saya. Karena pengertiannya adalah point of attention, berarti fokus kita 100%. Nanti saya jelasin, otak manusia ada dua bagian, ada dominant thought sama non-dominant thought. Halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel NLP for Business untuk Indonesia. Nah, kali ini kita mau tanya ke Coach Arif tentang point of attention. Mau tahu penjelasannya? Simak penjelasan Coach Arif ya. Kita masuk lebih dalam. Perhatikan, saya mau bahas tentang law of attraction dulu. Ini kata kunci yang tolong diperhatikan. Ini boleh dicatat, ini jadi pegangan. Point of attention adalah point of attraction. Saya ulangi lagi. Point of attention sama dengan point of attraction. Saya kasih gambaran gini. Bu Dewi Sari lagi berpikir saya mau bisnis kulinernya lebih besar. Saya mikirin bisnis kuliner besar, saya nggak tahu gimana caranya. Pokoknya saya percaya nanti seluruh customer datang dari segala penjuru, datang mencicipi makanan saya. Itu point of attention. Fokus saya hanya attention itu. Apa yang terjadi? Nanti life force particle Anda akan menggerakkan tubuh Anda supaya point of attention itu bakal terjadi dalam hidup Anda. Maka apa yang terjadi? Itulah yang menjadi law of attraction. Menjadi tarik-menarik yang membuat semuanya datang kepada Bu Dewi Sari. Yang jadi masalah adalah saya berpikir, saya memikirkan segala rezeki datang kepada saya dari segala penjuru. Saya percaya rezeki datang dari segala penjuru. Bisnis saya rame. Tau-taunya ada suara di kepala ibu. Yang benar. Masa kemarin aja ada yang kecewa sama makanan lu. Nah, disitulah mulailah. Kalau bahasa saya adalah, kalau bahasa sainsnya adalah, bahasa sainsnya adalah pikiran negatif. Bahasa sainsnya, kalau saya ngebahas dari sudut pandang agama manapun, kalau saya bilang mengatakan itu setan yang lagi masuk sih. Setan ini jangan dalam arti pengertian setan pocong ya. Kita nggak ngomong itu ya. Kita tidak ngomong itu. Yang kita ngomong adalah setan yang tidak berwujud, yang mengganggu di kepala kita. Ketika dia mengatakan, masa kemarin ada customer lu yang kecewa, dia marah sama lu. Belum lagi tuh liatin tuh karyawan lu, tuh liatin tuh, nggak rajin kerjanya, kesel. Attention kita kesel. Attraction-nya kesel. Apa yang kita pikirkan, itu yang kita tarik. Tapi kalau mama saya pakai kalimat apa yang kita pikirkan itu yang kita tarik, agak nggak menarik buat saya. Karena pengertiannya adalah point of attention, berarti fokus kita 100%. Atau nanti saya jelasin, otak manusia ada dua bagian, ada dominant thought sama non-dominant thought. Nanti dari sini Anda bisa dapat gambarannya. Kan nggak mungkin, Coach. Gue positif terus-menerus kan nggak mungkin. Ya, betul. Nggak bisa. Makanya oleh sebab itu nanti akan saya kasih gambaran gimana biar point of attention-nya adalah menjadi point of attraction, semua rezeki bisa kita tarik. Ya, ini yang kita jadi pegangan. Dapat ya? Jadi kuncinya gitu ya. Point of attention adalah point of attraction. Jadi kalau Anda tanya kepada kami pribadi segala apapun, kami memasukkan segala sesuatu, kami hanya menarik segala sesuatu untuk rezeki dalam kehidupan kami. 2014 itu bisa saya bilang, gue cerita gini bro Pras. Gue itu pelatihan dulu ya, waktu di tahun 2014 sampai 2019 ya bro. Itu bisa dibilang 6 bulan pelatihan, 6 bulan sampai 1 tahun gue full jadwal bro. Iya. Tapi lucunya bro, 6 bulan ke depan, bulan ke-7, kalau nggak ada pelatihan, gue panik loh bro. Lucu kan? Bulan 6 rame, bulan 7 nggak ada project, gue panik. Gue takut. Dan tahu apa yang terjadi dengan gue kepanikan itu? Ternyata kepanikan itu akhirnya malah membuat gue sakit. Gue pernah sempat kena stroke. Gue sempat kena gula darah hampir 400. Gue sempat kena gangguan pria. Teman-teman yang pria udah tahu lah gangguan apa kalau gula darah, gangguan prianya apa. Sampai 0. Saya bilang mengatakan 0. Ini karena bulan puasa ya, Mak. Jadi sampai 0. Bener-bener 0 sama sekali nggak bisa. Saya berani ngomong ini karena apa? Karena saya sudah sembuh, makanya saya berani ngomong. Jawabannya cuma sederhana, duit gue rezeki banyak, tapi kehidupan gue hancur. Karena dulu selalu ada kalimat setiap hal bahwa semua harus membayar harga. Saya dulu mengidemi, tapi mohon maaf sekarang enggak. Saya tidak mengidemi itu. Antonius Arif tahun 2019 sebelumnya sama Antonius Arif sekarang ini berbeda. Kenapa saya mengatakan beda? Ya, ini yang saya sebut namanya wheel of life. Ya, jadi ada wheel of life. Kalau
Kalau Anda cari di internet, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9, ada yang macam-macam. Namanya Wheel of Life. Ya, ini poros. Wheel of Life. Di Wheel of Life, orang itu ketika mau bicara mengenai kesuksesan, anggaplah di sini ada family, di sini ada health, di sini ada finance, di sini ada spiritual, di sini ada personal growth, ya, di sini ada hobi dan sebagainya, ya, apapun yang kita punya di sini, ya. Ini Anda nggak usah gambar, Anda cari di Google, karena di Google pasti lebih lengkap mengenai Wheel of Life, ya, namanya Wheel of Life. Ya, Wheel of Life. Dulu, nah ini Bro Pras mungkin masih ingat kali zaman-zaman dulu nih. Saya pernah memberi statement bahwa ketika lu ngejar berkaitan dengan finance, anggaplah ini kan angkanya 0 sampai 10. Ketika lu ngejar finance bisa sampai angka 10, maka ada bagian lain yang lu korbankan. Gue pernah memberi statement itu. Ya, nah Bro Pras juga mengangguk kepala. Tidak mungkin family lu bisa 10. Tidak mungkin. Tidak mungkin spiritual lu bisa 10. Nggak mungkin. Personal 10 nggak mungkin. Itu statement saya dulu. Bahkan dulu di perusahaan asuransi saya saking edannya saya pernah mengatakan, ya, saya pernah mengatakan kalau orang yang sebentar-sebentar dia menyebutkan value nilai yang paling penting dalam hidupnya adalah Tuhan, biasanya bisnis akan berantakan. Saya pernah memberi pernyataan itu dulu. Tapi itu dulu, bukan sekarang. Kenapa? Karena dulu nggak ada yang istilah namanya balance. Tidak ada. Yang dulu dinamanya bukan balance, tapi namanya adalah harmoni. Jadi ini nggak mungkin ada yang namanya balance, adanya harmonis. Ini dulu. Nah, saya mau jawab. Setelah tahun 2019, saya menemukan satu metode yang di mana metode tersebut saya bisa balance all seluruhnya. Hubungan saya sama istri, saya hampir cerai sama istri. Hubungan saya sama istri sekarang bagus banget. Hubungan saya sama anak, puji Tuhan, bagus semua. Saya kesehatan, bagus banget, excellent. Apakah saya lebih sibuk? Mohon maaf, enggak. 1 tahun saya pelatihan kayaknya nggak banyak lah. 1 tahun pelatihan tidak banyak. Dulu pelatihan saya hampir 300 lebih, 1 tahun, karyawan saya tidak lebih dari 10. Tetapi, ketika saya tahu rahasianya bagaimana caranya melakukan ini, jumlah karyawan kami lebih banyak, omset kami lebih banyak, dengan tingkat kesibukan saya setengah daripada kesibukan sebelum. Kok bisa, Coach? Iya, jawabannya adalah life force particle. Karena ketika kita nggak ngeberesin, maka hubungan kita sama family, hobi, dan sebagainya akan problem. Bahkan, saya per hari ini, ya, saya sekolah. Saya lagi ambil sekolah lagi. Bahkan saya udah ngambil sekolahnya bukan 1 lagi. Saya ngambilnya 2 sekaligus. Kok bisa, Coach, ngambil sekolah 2 sekaligus? Bisa. Saya sekolah 2, dan kemudian kesehatan saya meningkat, gula darah saya di bawah 100. 70, 60, dan sebagainya. Kok bisa, Coach? Yes, saya pernah kena GERD, saya pernah kena irritable bowel syndrome. Mohon maaf, irritable bowel syndrome, mohon maaf, agak jorok dikit. Kalau kentut keluar. Saya pernah nanya dokter, bisa sembuh nggak? Kata dokter nggak bisa. Kan namanya sindrom. Kalau sindrom berarti ada stres, maka saya beresin semua. Inilah yang membuat kehidupan saya bisa menjadi balance. Saya sadar, kalau ditanya, kemana Coach Arief di tahun dari 2020, 2001, 2022, saya banyak banget main di corporate. Makanya ini adalah sharing saya yang pertama tentang mental block. Karena saya udah lama banget nggak pernah ngebahas tentang mental block. Karena saya sadar bahwa inilah yang menjadi problem manusia yang membuat orang selalu isunya apa? Bayar harga. Saya mengatakan ada banyak cara untuk bayar harga. Tapi dengan hasil yang lebih bagus, gitu ya. Sampai beberapa orang-orang yang masih kenal saya sampai gini, Coach, kok beda sih, Coach? Dulu lo ngejelasinnya gini, kenapa sekarang lo berbeda? Gue bilang, mungkin gue belum ketemu dulu rumusnya.
Makanya kenapa saya menggunakan beberapa pendekatan-pendekatan tertentu dan akhirnya saya menyadari bahwa banyak hal yang saya bisa ubah dalam kehidupan dan ini semua bisa menjadi 10 ya. Dan kita juga hubungan sama keluarga yang jadi bagus dan sebagainya itu pasti bisa dilakukan ya. Yuk kita lanjutin dulu. Jadi pertanyaan yang menarik, ingat ya tadi saya jelasin point of attention sama dengan point of attraction. Ya, bagaimana caranya supaya saya rezekinya lebih bisa bagus? Kuncinya point of attention sama dengan point of attraction. Otak manusia ada 2. Cara ngukurnya gimana? Kata kuncinya adalah emosi. Emosi yang Anda rasakan sebagai sebuah indikasi dari match atau tidak match dari pendapat Anda. Misalnya contoh, Anda ngomong, saya mau punya mobil Mercy. Perasaan Anda kok kayaknya nggak enak ya, nggak tenang ya, nggak damai sejahtera. Berarti Anda kemungkinan besar gagal. Ya, jadi alat ukur law of attraction Anda terjadi adalah ketika Anda memperkatakan, saya ulang lagi. Ketika Anda memperkatakan, hati Anda damai sejahtera, nggak ada apa-apa pun, tenang, yakin, pasti dapat. Ya, damai sejahtera, itu kata kuncinya. Jadi, kalau alat ukur inilah yang akan menjadi Anda patokan bahwa Anda berhasil dapat apa nggak berhasil dapat. Ya, ini gambarannya. Nah, bagaimana caranya supaya vibrasi kita positif? Ini gambaran sederhananya. Kata kuncinya adalah dari self-talk di kepala kita yang kita masuk. Self-talk di kepala kita, ya, apapun yang kita perkatakan, itu akan mempengaruhi ke citra diri. Dari citra diri, akan mempengaruhi ke perilaku Anda. Jadi yang harus Anda rubah adalah self-talk Anda. Menariknya, self-talk saya pecah lagi menjadi 2. Self-talk dengan perkataan dalam hati, sama self-talk yang dimana Anda perkatakan. Hati-hati dengan yang Anda perkatakan. Karena apapun yang Anda perkatakan, itu bisa terjadi pada kehidupan Anda lebih kencang. Jadi saya sangat sarankan, Anda perkatakan, kalau sampai negatif, Anda jangan keluar dari mulut Anda. Saya ulang lagi, walaupun negatif, jangan pernah keluar dari mulut Anda. Hanya boleh disimpan dalam hati. Lebih baik Anda memperkatakan hal yang positif. Gimana caranya? Nanti akan saya bongkar. Ya. Jadi vibrasi bisa positif, self-talk-nya dulu diberesin. Ya. Self-image-nya diberesin. Baru performanya bisa berubah. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, ini yang menjawab tadi. Coach, mana bisa sih pikiran manusia positif terus? Bisa. Caranya gimana? Kita pecah dari 2 pikiran. Ada 2 jenis pikiran manusia. Yang pertama adalah dominant thought. Dominant thought adalah pikiran yang dominan dalam pikiran. Non-dominant thought adalah hal-hal kecil yang muncul dalam pikiran Anda. Jadi misalkan dominan Bu Dewi Sari, pemikiran dominannya adalah saya mau bisnis saya rame, saya buka cabang kemana-mana, itu dominant thought-nya. Ketakutan, kecemasan, atau apapun, itu adalah non-dominant thought. Ya, itu non-dominant thought. Jadi kalau ada negatif-negatif, sebenarnya kalau sedikit gak apa-apa dong coach. Sebenarnya lebih baik enggak. Tapi yang penting adalah dalam kehidupan Anda, jadi di pikiran kita yang didominan hanya adalah pikiran dominant thought yang harus ada dalam diri kita. Jadi dominant thought yang harus menjadi kunci. Oke? Jadi bahkan kalau tidur sekalipun, ya kita harus memasukkan sesuatu yang positif. Kalau saya bilang kalimatnya gini, saya membuka mata atau menutup mata hanya untuk Tuhan. Yang artinya, begitu buka mata, saya langsung berdoa. Saya langsung masukkan sesuatu yang positif. Begitu tutup mata, saya berdoa dan menutup mata hanya untuk Tuhan. Itu yang saya lakukan. Jadi buka mata dan tutup mata hanya untuk Tuhan. Ini kata kuncinya. Ya, jadi sekarang kalau istilahnya misalkan angkanya 100%, berarti 70-80% pikirannya Bu Dewi Sari dan pikiran teman-teman harus dipikirkan berkaitan dengan keberhasilan atau apa yang Anda akan bisa dapatkan. Itu adalah dominant thought. Ada cara lebih cepatnya coach? Saya kasih gambarannya. Cepat nggak bisa, tapi saya jawab kalau dalam waktu 21 hari bisa. Kita pastikan bisa terjadi cepat gitu prosesnya ya. Kita cuci otak. Kita istilah saya brain detox. Kita detox pikiran kita. Ya. Nah, ini yang menarik. Oke, saya mau jawab Bro Adam dulu. Tips triknya Coach Arif bagaimana manusia selalu beruntung terus. Itu tadi Bro. Balikan lagi gambar yang tadi Bro. Yang ini Bro. Yang gambar yang ini Bro sebelumnya. Ini kata kuncinya. Kalau lu sudah diri lu
citra diri lu positif, self image lu positif, maka kinerja lu akan positif, maka rezeki lu akan datang lebih positif terus. Ya. Bahkan saya lucu gitu ya, kemarin kayak contoh di Makassar lah, kemarin dapat project di Makassar. Saya ngarepin proyeknya cuma satu, bukan satu, dikasih dua, gitu loh, dapat dua. Saya ngarepin kayak tadi meetingnya paling proyeknya dapat 2 batch lah, kagak langsung 8. Kayak gitu aja. Gampang-gampang aja dapat rezeki kayak. Rezeki itu segala sesuatu yang ya kita nggak ngarepin angkanya langsung kok dapetnya gede-gede amat ya. Itu Tuhan bener-bener kayak ngasih alam semesta, Tuhan tuh bener-bener ngasih gampang banget itu buat saya dalam kehidupan kami. Ya, oke. Terus untuk jangan utarakan negatif termasuk kalau kita berdoa. Yes. Berdoa itu idealnya adalah lu memperkatakan. Doa itu memperkatakan apa yang lu mau, bukan memperkatakan apa yang tidak Anda mau. Kata kuncinya tadi di sini. Balik lagi ke sini. Ini. Perkatakan apa yang Anda mau, bukan perkatakan yang Anda tidak mau. Jadi, perkatakan apa yang mau terjadi dalam hidup Anda. Bukan perkatakan apa yang Anda tidak mau terjadi. Bab, Tuhan, saya nggak mau miskin. Itu jadi point attention, miskin tuh. Maka attraction Anda jadi miskin tuh jadinya. Ya. Ini teman-teman kalau dengar suara-suara hujan, ini lagi hujan gede di sini ya. Nah, ini gambarannya. Oke. Nah, kita lanjutin. Kalau ada yang mau nanya langsung chatting aja ya, karena saya agak ngebut nih, karena materi biar teman-teman dapat banyak. Paling nggak ada beberapa teknik terapi, Anda sudah dapat dulu. Biar bisa pulang supaya ada yang terjadi perubahan dalam kehidupan. Maunya saya kayak gitu. Oke? Frekuensi attraction. Jadi ini tadi sama ya, point of attention, point of attraction. Itu adalah frekuensi attraction. Jadi kalau kita mau menarik rezeki, ya berarti kita harus dalam angka frekuensi yang sama. Angka frekuensi yang sama. Jadi kalau Anda mau menarik rezeki, Anda frekuensinya harus sama. Frekuensi apa? Yang positif. Ya. Jadi cara mengirimkan frekuensi yang baik dengan cara apa? Mengimajinasikan. Nah, saya kasih gambaran yang sering saya lakukan adalah saya sekarang banyak banget menggunakan kitab suci. Jadi kitab suci dari agama saya baca, kemudian saya mengimajinasikan arti kata itu. Jadi saya sebut namanya memeditasikan. Nah, saya kasih gambaran dulu teman-teman, biar Anda dapat gambaran konsepnya. Jadi misalkan saya pilih satu ayat, jadi teman-teman bisa ngelakuin ya. Ini mumpung lagi bulan puasa, ini bulan yang bagus. Ya, satu ayat. Ya, saya meditasikan. Meditasi artinya memikirkan ayat tersebut. Mikirin aja. Pikirin, ayat ini artinya apa ya? Buat teman-teman yang muslim, kalau tulisannya Arab, pahami arti bahasa Indonesianya apa. Karena supaya Anda bisa lebih gampang berpikir, jangan sampai Anda nggak bisa berpikir gitu ya. Bahkan kayak kemarin saya godain teman saya, karyawan saya gitu yang muslim gitu ya, suruh baca Al-Fatihah, saya cuma tanya baris pertama artinya apa aja, mereka bengong gitu loh. Nah itu yang sederhana. Ya, jadi Anda harus ingat ayat yang diberikan Tuhan itu sangat luar biasa ya. Jadi memikirkan, merenungkan arti ayat tersebut. Ini artinya meditasi. Bukan duduk bersila ya, mengatur napas itu juga meditasi sih. Cuman kalau memeditasi law of attraction nggak begitu caranya. Ya, jadi dan kemudian kita melakukan emphasize. Emphasize artinya dibaca tapi ada penekanan. Baca tapi ditekan kalimatnya, ditekan pada kalimat tertentu yang penting. Ya. Kalimat tertentu yang penting. Saya kasih contoh. Ini sesuai agama saya ya. Nanti teman-teman cocokin sama agama masing-masing. Misalkan contoh ayat di saya adalah Tuhan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan gitu ya. Menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi kalimatnya saya tekankan gini. Tuhan, penekanan ya. Tuhan memenuhi segala kebutuhanku. Tanganku gerak benar-benar. Tuhan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Nah kayak gitu ya. Nah jadi ada penekanan kalimat. Dan itu dibaca berulang-ulang. Bukan baca berulang-ulang, bukan kayak ngomong, Tuhan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Bukan begitu, bukan. Jadi tekan. Dipikirkan, apa maksudnya? Tuhan memenuhi kebutuhanku. Ini artinya apa? Nah kayak gitu dipikirin. Nah itu yang disebut namanya meditasi. Ini adalah cara yang paling sederhana yang bisa Anda lakukan sambil Anda memperkatakan 1 atau 2 kali untuk memperkuat
supaya bisa jalan. Sampai sini ada pertanyaan dulu mengenai kalimat tadi, ayat dimeditasikan. Jadi satu ayat saya meditasikan. Kenapa pakai ayat, Coach? Kenapa nggak pakai kata-kata Anthony Robbins aja yang positif? Anthony Robbins kan positif. Iya, Anthony Robbins positif, tapi Anthony Robbins masih manusia. Firman, ya, kitab suci itu yang nulis kan bukan manusia. Yang nulis itu kan semua dapat dari inspirasi dari Tuhan, bahkan ada yang dari Tuhan, ada yang dari malaikat dan sebagainya. Jadi lebih baik menggunakan hal-hal itu. Oke, clear ya tentang meditasi? Pikirkan, boleh nggak Coach sambil bawa mobil? Boleh, ya, tapi matanya ngeliat ke jalan ya, sambil mikirin ayat, mikirin jalan. Nanti Anda lihat, saran saya, mumpung lagi bulan puasa, pilih ayat-ayat favorit yang Anda untuk memenuhi kebutuhan Anda, untuk rezeki Anda. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, kemudian, jadi ingat ya, tadi sambil mikirin, tadi kan ya, Tuhan memenuhi. Berarti saya bayangin nih, Tuhan memenuhi. Berarti saya bayangkan rezeki datang dari langit, memenuhi kebutuhan saya. Berarti ada daftar kepenuhan, ada daftar di mana saya butuh apa saja. Terus Tuhan penuhi nih buat saya. Pakai apa? Pakai kekayaannya dia. Nah, kayak gitu. Jadi saya bayangin itu. Jadi benar-benar saya bayangin prosesnya. Setiap langkah. Ya, jadi kayak gitu. Jadi kalau ditanya, banyak nggak ayat-ayat yang Coach Arif lakukan? Yes, banyak. Saya melakukannya banyak banget. Satu hari mungkin lebih dari 20-30 ayat yang saya masukkan dalam kepala. Itu salah satu beberapa bagian. Karena saya sadar banget nih cara kerjanya, prosesnya, cara kerja pikiran. Ya, oke, kemudian ya, jadi bukan sekadar positive thinking saja, tapi harus ditambah dengan energy action, yaitu determinasi. Life force particle itu yang membuat kita action. Kalau life force particle kita kecil, maka kita nggak akan action. Ya, jadi rumusnya adalah positive thinking tambah determinasi, itu makanya baru terjadi. Jadi time plus energy, life force particle tambah action baru terjadi. Ya. Jadi banyak orang yang terlalu positif tapi determinasinya nggak dilakukan, maka nggak dapet. Ya, bagaimana mau didapat? Misalkan Anda ngomong gitu ya, pakai ayat gitu ya, bahwa Tuhan memberikan berkat kepada saya, tapi di lain pihak saya tidak bekerja. Ya, bagaimana caranya Tuhan memberkati kita gitu loh. Nah, itu gambarannya. Ya. Bahkan hukum gravitasi pun juga ada determinasi gitu ya. Kalau pulpen yang nggak dilempar dulu ya nggak mungkin jatuh kan gitu loh. Jadi ada actionnya, ada tindakannya. Tetap ada namanya action. Oke. Nah, jadi kesalahan pengiriman ada tadi yang tadi point, kata kunci tadi ya. Point of attention adalah point of attraction. Ketika kita mikirin yang tidak kita mau, itu yang kita tertarik. Ya, jadi hanya kita pikirkan apa yang kita mau. Bukan kita mengatakan kita tidak mau hutang, tapi kita mau hutangnya lunas. Saya kasih gambaran. Tahun 2021, masih pandemi kan? Saya sempat bermasalah, karena saya yang penting membayar gaji karyawan dulu. Dan puji Tuhan, perusahaan kami jalan. Dan saya diberikan berkat yang berlimpah-limpah sama Tuhan. Berlimpahnya apa? Kami punya rumahnya kami cicil, hutang. Katanya bank adalah relaksasi. Itu bukan relaksasi namanya ya. Relaksasi yang ada namanya adalah bunga tambah banyak gitu ya. Bukan relaksasi, itu namanya sakit kepala habis itu kan gitu kan. Ternyata bunganya bergulung-gulung gede banget. Dan tahu apa yang terjadi teman-teman? Saya cuma hanya ngomong sama Tuhan. Saya cuma bicara pakai konsep law of attraction. Saya bicara sama Tuhan. Saya ngobrol dengan memasukkan pikiran dalam pikiran saya. Apa yang terjadi? Lunas. Tanggal 15 Desember 2021, hutang saya lunas seluruhnya, hampir kurang lebih 890 juta lunas cuma dalam waktu 2 bulan. Saya juga nggak tahu duit dari mana itu datang. Nggak ngutang, saya tadi rencana mau ngutang, nggak ada yang mau ngasih ngutang. Dapat 890 juta, dan plus saya masih dapat uang, kurang lebih hampir 600-700 juta untuk renovasi rumah itu. Dan saya mau nanya pertanyaan yang sederhana, kok bisa dapat? Saya juga nggak tahu. Cuman dalam waktu 2 bulan. Cuman dari saya mikirin, saya mengirimkan informasi tersebut, dan Tuhan memenuhi kebutuhan tersebut. Makanya kenapa per hari ini bisa kami katakan kami benar-benar menjalankan bisnis apapun, benar-benar mengandalkan konsep itu yang kami lakukan. Ya, jadi jangan kesalahan pengiriman bahwa
gue mau gue nggak mau punya utang, yang ada nanti malah tambah punya utang. Nah, tugas kita adalah itu, bagaimana cara ngilanginnya.